Assalamualaikum, malam minggu. Langsung aja gua mau news update. Berita pertama ya, Barcelona target Donny van de Beek transfer in Januari. Ya, ini cukup menarik ya. Would be a loan deal given. Wow. Jadi ada kabar kalau Barcelona ini ingin meminjam Donny van de Beek ya di musim dingin nanti. Barcelona ini kan Belanda banget ya, Ronald Koeman dan juga tim kepelatihannya banyak orang Belanda ya kan, Memphis Depay, Luuk de Jong, Frenkie de Jong, ditambah lagi nanti Donny van de Beek kalau jadi di sana. Well, kalau gua ngelihat tipikal Barcelona yang dulu ya, umpan-umpan pendek, tiki taka, cocok sih Donny van de Beek ya. Walaupun gua again berharap bukan tengah musim ya, ini nanti balik dari internasional ini sampai dengan musim dingin, terutamanya nanti ya jadwal Desember, Januari dan seterusnya itu kan semakin ketat ya. Feeling gue sih Donny van de Beek akan punya peran yang lebih di sana ya untuk Manchester United maksud gue. Jadi ya walaupun ada berita ini sih gue tetap berharap Donny van de Beek, seperti yang gue pernah bahas juga di video gue sebelumnya membahas tentang Donny van de Beek ya, gue tetap expect dia untuk fight dan juga stay di Manchester United ya, paling tidak sampai musim ini lah ya, sampai musim ini selesai. Sebelum nanti kalau memang tidak diperlukan oleh Manchester United, ya lebih baik summer dia transfer aja ya, pergi secara transfer, artinya klub juga dapat pemasukan. Kabar apa lagi ini? James Tarkowski dan Jesse Lingard diincar oleh Newcastle. Wah, ini kabar kalau Tarkowski, bacanya gimana gue juga ribet. Ini menjadi salah satu pemain yang dikabarkan akan didatangkan oleh Newcastle. Salah satu tim pemain awal yang akan didatangkan oleh Newcastle. Ini cukup menarik ya. Dan yang lebih menariknya lagi yaitu tadi untuk kita adalah Jesse Lingard diincar juga oleh Newcastle ya, dimana seperti gue bilang ya di video gue sebelumnya, pemain-pemain seperti kayak Jesse Lingard begini ada juga Paul Pogba contohnya, itu adalah pemain yang menurut gue cukup menarik untuk diambil oleh Newcastle ya. Artinya mereka punya amunisi uang sekarang, cuman untuk mendatangkan pemain yang masih terikat kontrak cukup lama, pemain bintang apalagi ya dengan klub-klub yang sekarang sudah ada ini kan cukup susah karena harga pasti akan tinggi sekali ya. Tapi dengan pemain-pemain seperti ini nih yang kontraknya akan habis belum diperpanjang oleh klubnya seperti Jesse Lingard, mungkin juga Paul Pogba, ini akan lebih masuk akal atau memungkinkan ya untuk Newcastle itu untuk membelinya. Dan kalau gue sih berharap seperti gue pernah bahas juga di video gue, Jesse Lingard stay karena super sub ya, itu sudah jelas. Kabar apa lagi ini? Sebentar, ada kabar soal Paul Scholes names key player who can be solution to main Manchester United problem ya. Jadi ada dia memberikan saran ya, siapa sih pemain yang akan menjadi solusi ya kan bagi Manchester United. Dan kalau gua ngelihat ya dari artikel ini dari football365.com, sorry ya gua nggak bisa nampilkan di sebelah kanan ini karena keterbatasan waktu ya, dan ini karena sudah malam. But anyway, gue bacakan ya. Menurut Paul Scholes yang akan jadi solusi adalah McTominay. McTominay ini akan bisa jadi solusi bagi Manchester United yang sekarang sedang dalam kesulitan ya untuk yaitu tadi balance antara menyerang dan juga defensif ya. Kita lihat benar atau tidak ya. Ada kabar apa lagi? Ya, Marcus Rashford dapat gelar doktor ya dari University of Manchester. Wah, achievement yang cukup luar biasa bagi seorang Marcus Rashford di usianya yang masih muda ya. Dan kalau menurut gua, kalau ada pendapat ya bahwa Marcus Rashford penampilan di dalam lapangannya dong diperbaiki, trofi dong. Ya, menurut gua itu nggak ngerti ya, karena menurut gua achievement yang diraih oleh Marcus Rashford ini dari sisi atlet ya, secara profesional ini sangat-sangat luar biasa ya. Karena sebagai atlet, kalau gua melihat itu bukan cuma di sepak bola ya, tapi juga di olahraga-olahraga lain adalah karena dia ini kan jadi public figure ya, atlet-atlet ini yang terkenal ini. Bagaimana itu tadi bisa menyeimbangkan di dalam olahraga itu sendiri dan juga kehidupan di luar olahraga. Dan menurut gue achievement Marcus Rashford ini luar biasa. Dan again,
pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ya tapi kan dia di dalam lapangan penampilannya kurang stabil ya kan, belum ada trofi dan lain-lain. Ya buat gue itu komen kurang mendasar dan membuktikan komen dengan pola pikir jangka pendek sekali ya, kurang lebih demikian. Next, ada berita tentang apalagi nih ya. Oh ya, Brian Robson believes Scott McTominay can blossom for man. Jadi dari dailymail.co.uk, Brian Robson juga percaya kalau Scott McTominay ini akan berkembang, akan merekah ya untuk Manchester United jadi box to box midfielder. Kurang lebih sama pendapatnya kayak tadi yang gue bilang soal Paul Scholes ya. Nah ini menurut gue kita bahas sedikit aja ya. Menurut gue ada benernya juga, bisa jadi ada benernya juga, di mana kita ini kan dengan formasi 4-2-3-1, dua pivot ini kan kita sering punya kelemahan di sisi satunya lagi, yaitu adalah yang sering ditempatin oleh Fred. Untuk Scott McTominay sendiri, ya memang betul dia ada potensi, dia merupakan salah satu pemain yang bagus ya kan, produk akademi sendiri. Cuman kalau menurut gue ada satu yang kelemahan dia adalah konsistensi, di mana dia belum bisa menunjukkan penampilan yang stabil ya secara bagus. Itu nomor satu. Yang kedua adalah masih sering dia ini absen karena cedera ya. Dan ketika dia absen karena cedera itu sering sekali memberikan masalah kepada Manchester United, terutama di lini tengah ya. Karena again, ini sudah masalah yang diketahui oleh umum. Kita punya masalah di pivot ini, gelandang pivot ini. Jadi gua secara pribadi sih berharap musim ini nomor satu Scott McTominay cederanya bisa lebih jarang ya. Karena kalau cederanya dia lebih jarang, gua yakin pasti dia akan mendapatkan menit bermain yang cukup banyak ya dari Ole Gunnar, dan ini akan mudah-mudahan meningkatkan kemampuannya dan juga bisa memberikan itu tadi ya, konsistensi terutamanya. Manchester United back Solskjaer despite Ole out social media campaign, Football Director. Nah ini ada berita yang cukup bagus ya dari John Murtough. Intinya John Murtough ini memberikan dukungan kepada Ole Gunnar Solskjaer dan juga tim kepelatihan ya untuk mengacuhkan social media campaign tentang Ole out ya. Karena kalau menurut artikel ini ya dari ESPN.com ini, dia sangat percaya tentang long term strategi dan juga confidence in the direction that we are going. Jadi dia ini percaya tentang itu tadi ya, progres jangka panjang. Sekali lagi ya, progres jangka panjang, strategi jangka panjang, dan juga dia percaya kalau tim ini sedang menuju ke arah yang benar. Again ya, jadi menurut gua mudah-mudahan gue akan bikin ya, kenapa gue sampai sekarang ini masih Ole stay ya, sampai saat ini gue masih Ole stay. Mudah-mudahan nanti gue bikin ya, insya Allah videonya. Cuma menurut gue apa yang disampaikan oleh Murtough ini, bahwasanya itu tadi dia tidak melihat sesuatu ini jangka pendek maupun jangka menengah, dia melihatnya lebih ke jangka panjang, baik itu secara development, secara strategi ya kan. Dan dia melihat sekarang ini klub sedang berada di track atau jalur yang benar. Oleh karena itulah dia kurang lebih menyampaikan ya, tidak perlulah itu kita melihat tentang sosial media, terutama hashtag Ole out, which is again gua setuju. Manchester United Paul Pogba on Juventus return, I like to read. Nah ini juga dari ESPN ya, mengabarkan tentang Paul Pogba ada kemungkinan lah ya balik ke Juventus, karena dia bilang itu tadi, saya suka Turin ya, I like Turin. Well, menurut gue bisa jadi. Again, Paul Pogba ini kan lagi saga ya, artinya saga tuh adalah lagi ya drama yang berkepanjangan lah, kurang lebih ya, drama panas yang agak berkepanjangan. Menurut gue ya tetap akan bergulir ya. Mudah-mudahan yang gue harapkan ya tidak pengaruh ke penampilannya dia di lapangan ya. Kabar terakhir kan bahwasannya Manchester United ini sudah memberikan kontrak ya, perpanjangan kontrak kepada Paul Pogba, bahkan dengan nilai gaji tertinggi di Premier League. Wow, ini kan sebenarnya cukup luar biasa. Tapi dari kubu Paul Pogba belum menerimanya gitu loh. Dan menurut gue, walaupun ada juga kabar mengatakan kalau Paul Pogba ini sebenarnya sudah memberikan kayak tanda-tanda ya kalau dia ini sebenarnya pingin untuk stay di Manchester United. Tapi kalau dikabarkan seperti ini,
menurut gua sih ya ini mungkin bisa jadi permainan dari tim Paul Pogba sendiri ya, dan juga ini berkepanjangan seperti ini begitu loh. Masih banyak sih kemungkinan yang akan terjadi. Kita tunggu saja ya hasilnya seperti apa tentang Paul Pogba ini ya. Newcastle United have reportedly met for... Nah, ini juga nih kabar Newcastle United, kabarnya ya, ini gosip kalau sudah membuat formal kontak ya. Jadi sudah menghubungi secara resmi Manchester United untuk seorang Anthony Martial ya. Wow, jadi tadi setelah Jesse Lingard ternyata ini ada kabar seorang Anthony Martial juga akan direkrut ya, diminati oleh Newcastle. Bagaimana gua menanggapi hal ini ya? Buat gua Anthony Martial tuh pemain bagus ya kan, pemain dengan kualitas yang bagus ya kan, terbukti 2 musim yang lalu paling tidak, sebelum dia cedera, sebelum dia ada masalah pribadi, dia penampilannya cukup bagus di Manchester United ya kan. Dia dipanggil ke timnas Prancis. Jangan lupa loh ya, di Prancis itu striker yang dengan kualitas bagus banyak, dan dia masih dipercaya oleh Deschamps ya. Maksud gue begini, secara kualitas dia tetap ada gitu loh. Dan kalaupun dia dilepas, ya boleh, tapi ada satu syaratnya. Kita harus punya penggantinya. Karena apa? Tanpa seorang pengganti, maka kedalaman squad akan berkurang. Kita tidak bisa mengandalkan Cristiano Ronaldo di semua pertandingan yang kita ikutin ya. Terutama jadwal ketat, usia Ronaldo yang tidak bisa dipungkiri. Pun juga seorang Edinson Cavani ya. Kita tidak bisa berharap Edinson Cavani akan ready terus ya. Dimana kita tahu musim lalu paling tidak ya, atau bahkan di awal musim ini, Edinson Cavani beberapa kali absen karena cedera begitu ya. Nah, gua sih sebenarnya oke aja Anthony Martial ini dijual ya. Cuman itu tadi harus ada penggantinya. Kalau tidak ya sorry, gua lebih baik Martial stay dulu ya. Kalau ada yang bilang ya tapi kan ada Elanga, ada Sola Sotir. Iya, buat gua tuh masih terlalu muda. Dan di masa musim kompetisi seperti ini ya, dimana persaingan cukup sengit ya kan, cukup ketat. Bukan cuma teknis tapi juga fisik, bahkan mental pun harus ready ya. Jujur gua ragu sih kalau kita mempercayakan kepada pemain-pemain muda itu. Jadi menanggapi berita ini ya, gua setuju aja Martial cabut asal kita dapat penggantinya ya. Oke, ada berita apa lagi ini? Kita lihat tidak begitu banyak sih ya international break ini, karena juga tidak ada tidak ada bursa yang dibuka ya kan. Solskjaer sends Ronaldo warning by Portugal boss ya. Portugal boss Fernando Santos ini dikabarkan memberitahu Ole Gunnar Solskjaer kalau dia harus memainkan terus Ronaldo ya, supaya itu tadi sisi kompetitifnya tuh tetap terjaga ya. Dan ini menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena kan kita tahu pada saat Manchester United ya kan, kalau nggak salah ketika kita 1-1 melawan Everton itu kan Ronaldo dari bangku cadangan ya. Sir Alex ketika berbicara dengan Habib Nurmagomedov itu kan bilang kalau ya ya kita harus bermain dengan tim terkuat ya, ketika dia berbicara dengan Habib Nurmagomedov. Tapi walaupun dia sebenarnya tidak mengkritik secara langsung kepada Ole Gunnar, tapi itu kan ada pesan terkhusus lah ya, tersembunyi lah ya, yang jelas sebenarnya. Cuman again Ole yang lebih tahu, dan Ole juga bilang kan pada saat itu di press konferensi kalau ya apa yang ditampilkan itu sudah dengan persiapan begitu ya. Dia sudah tahu, Ronaldo sudah tahu, oleh karena itulah kesimpulannya pada saat itu Ronaldo cadangan dulu ya kan. Tapi dengan warning ini sih gue menilai ya wajar-wajar aja ya. Fernando Santos ini ingin supaya pemainnya tetap dalam level terbaiknya, artinya tetap ditampilkan terutama ketika ya Manchester United menghadapi pertandingan penting ya. Southgate teases Sancho decision ya, ini juga menurut gue again ya, walaupun kalau gue lebih menanggapi berita ini begini sih, walaupun Jadon Sancho tuh masih dalam tahap adaptasi, tapi seorang Gareth Southgate ini masih percaya kepada Jadon Sancho. Terbukti ya Jadon Sancho masih dipanggil aja oleh Gareth Southgate, dan ini juga membuktikan bahwasannya Jadon Sancho ini sebenarnya again secara individu dia punya
teknik atau kualitas yang bagus ya sebagai anggota timnas senior Inggris. Kalau menurut gue sih again tinggal dikasih waktu yang lebih untuk itu tadi ya, menambah jam terbang adaptasi, plus mentalnya harus terus dijaga supaya tidak ngedrop ya. Defensive midfielders United could soon sign for free. Wah, ini kabar tentang Frank Kessie of AC Milan ya, dimana Frank Kessie ini kan bisa saja diambil oleh United atau ya klub-klub lain ya secara gratisan ya, karena kondisi kontrak yang ada begitu ya, walaupun masih ada pemain-pemain lain yang ditarget oleh Manchester United ya, contohnya Declan Rice ya kan, walaupun kabarnya harganya 90 juta ya. Bagaimana dengan Frank Kessie ini? Kalau menurut gue dengan amatiran, Frank Kessie ini merupakan salah satu pilar penting di AC Milan ya. Penampilannya cukup bagus bersama AC Milan. Apakah dia akan bagus juga di Manchester United? Ya ada start yang kalau dibandingkan oleh Declan Rice, contoh Declan Rice sudah lebih teruji karena Declan Rice ya sudah bermain di Premier League ya, sudah tahu bagaimana Premier League. Sedangkan Frank Kessie sendiri kan kalau seandainya ke Premier League ya mau nggak mau harus adaptasi juga kan dengan sistem kompetisi yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh tim-tim di Serie A begitu ya. Jadi kurang lebih itu saja sih. Cuman kalau seandainya ada kesempatan ngambil Frank Kessie secara gratisan ya kenapa tidak ya. Apalagi ini ada kabar dari Fabrizio Romano ya, Marcelo Brozovic ternyata tidak ada penawaran dari Manchester United ya, alias itu hanya hanya kabar kosong ya untuk seorang Brozovic ya. Walaupun menurut gue sih sebenarnya ini cukup menarik sih Brozovic ya, pemain dengan pengalaman yang bagus, dengan kualitas yang bagus pula, dari klub yang cukup kompetitif ya kan, artinya Inter Milan, dan untuk mengisi lini tengah dari Manchester United ya. Anything sih sebenarnya pemain yang dikaitkan, pemain berkualitas yang dikaitkan ke Manchester United, gua sih menanggapinya dengan positif, karena memang betul kita butuh pemain di posisi itu ya. Kurang lebih demikian sih news update kali ini. Gua mau lanjut nonton Andorra melawan Inggris dan juga beberapa pertandingan lain ya di kualifikasi Piala Dunia ya. Kurang lebih demikian. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you. Wassalamualaikum.